Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dea Mita di Live Update Tribun News edisi Senin 14 Maret 2022 siang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Provinsi Lampung. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI Wilson Lalengke diamankan aparat Polres Lampung Timur. Ia diamankan terkait kasus perusakan papan bunga ucapan selamat yang dipajang di depan Mapolres Lampung Timur dari sejumlah tokoh adat. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Yogi Wahyudi yang akan melaporkan bagaimana kronologi kejadian ini terjadi. Silakan rekan Yogi dengan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Dea dan Tribuners melaporkan ya. Memang kejadian perusakan karangan bunga oleh Ketua PPWI ya, Wilson Lalengke, itu sempat terjadi ya beberapa hari lalu. Itu pun buntut dari ditangkapnya salah satu wartawan yang ada di Lampung Timur ya, yang telah melakukan pemerasan. Namun Ketua PPWI ya Wilson ini mengindikasi adanya ketidaksesuaian dengan SOP menurut keterangannya. Kebetulan tadi barusan selesai konferensi pers ya di Polres Lampung Timur. Nah, ketika dia mendatangi Polres Lampung Timur, dia langsung merobohkan seluruh papan karangan bunga yang ada di depan Mapolres Lampung Timur ya. Semuanya dirobohkan dari luar sampai dengan dalam, dan dia masuk langsung teriak-teriak memanggil Kapolres ya, karena ingin bertemu dengan Kapolres. Namun karena Kapolres sedang mengadakan vikon ya, Zoom bersama Kapolda, yang menghadapinya pada waktu itu adalah Kasat Reskrim. Namun sempat terjadi berbantahan mulut ya, ada adu mulut di situ, bantah-bantahan, dan sambil marah-marah ya ketika dia di sana. Setelah dari situ dia ternyata merobohkan, sebelum yang dirobohkan itu adalah milik papan bunga itu pemberian dari tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh adat yang ada di Lampung. Setelah kejadian itu tokoh-tokoh adat Lampung itu merasa tersinggung atas dirobohkannya papan bunga itu, maka mereka melaporkan kejadian tersebut di Polres Lampung Timur. Dan Ketua PPWI Wilson ini juga sempat mengintimidasi dalam arti membentak dan memarahi salah satu anggota Humas Polres Lampung Timur. Nah, atas laporan itu dan tindakannya, maka ia ditangkap tepatnya pada kemarin ya, tepatnya di Polda Lampung, Polda Lampung di hari Sabtu ya. Dan sampai hari ini sudah di Polres Lampung Timur dan sudah diamankan. Hasil dari konferensi pers tadi, izin melaporkan, saat ditanya, Wilson tidak melawan atau tidak adanya kuasa hukum. Dia tetap mengikuti aturan yang ada, dan pihak adat tetap memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan. Dan Kapolres tadi mengatakan mengamankan Wilson, 2 rekannya beserta 1 wartawan yang telah melakukan pemerasan tersebut. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Yogi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bus Transjakarta kembali mengalami kecelakaan pada Minggu 13 Maret 2022 kemarin. Kecelakaan kali ini terjadi tepatnya di Jalan M. Saidi Raya, Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam insiden ini, bahan bakar bus Transjakarta bocor dan tumpah ke jalan. Selengkapnya dan juga bagaimana kronologi kecelakaan ini bisa terjadi akan dilaporkan rekan Ramadan, jurnalis Warta Kota yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Ramadan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa pada minggu kemarin sebuah bus Transjakarta mengalami kecelakaan di Jalan M. Saidi Raya,
tepatnya di dekat tol Ciledug pada pagi hari seperti itu. Pada saat kecelakaan usai kecelakaan Transjakarta ini pun terlihat sejumlah petugas sedang mengevakuasi bus tersebut seperti itu. Terlihat bus Transjakarta ini menghantam barrier yang ada di sisi kanan jalan, bahkan tampak sebuah barrier ada di bawah bus Transjakarta. Diduga pengemudi mengemudikan bus tersebut dalam kondisi yang kencang seperti itu. Menurut penuturan warga sekitar bernama Dio, peristiwa kecelakaan bus Transjakarta ini terjadi sekitar pukul 5 pagi seperti itu. Dan akibat dari peristiwa ini pun bahan bakar bus Transjakarta yaitu solar tampak juga berceceran di sekitar jalan. Bahkan Dio kembali mengatakan bahwa banyak pengendara sepeda motor yang jatuh seperti itu akibat tumpahan maupun ceceran dari solar bus Transjakarta ini. Namun dia tidak mengetahui secara pasti ada berapa banyak pengendara sepeda motor seperti itu yang jatuh. Namun dia memprediksi ada sekitar puluhan sepeda motor yang jatuh karena jalanan yang licin akibat bahan bakar bus Transjakarta yang tumpah ke jalan seperti itu. Baik, Tribuners, rekan Ramadan juga sudah melakukan wawancara bersama Dio, seorang warga sekitar terkait insiden kecelakaan bus Transjakarta ini. Berikut liputan lengkapnya. Dengar dari teman-teman itu kejadian sekitar jam 5. Terus Pak, itu Pak ada korban nggak Pak? Korban sih nggak ada, kalau motor jatuh tuh banyak. Terus motor korbannya banyak motor jatuh. Diduganya kenapa sih Pak itu Pak? Katanya itu keluar dari tol, mungkin nggak tahu itu ada barrier tengah, dia main jalan kenceng kayaknya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Dio. Kita beralih ke Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan terjadi di tol Surabaya-Mojokerto pada Minggu 13 Maret kemarin. Sebuah mobil Elf terguling setelah gagal menyalip salah satu kendaraan lain. Akibatnya belasan orang luka-luka dalam insiden ini. Terkait kecelakaan ini, rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi akan melaporkan selengkapnya. Silahkan rekan Luhur. Oke, siang Dea. Jadi untuk insiden tabrakan melibatkan 3 kendaraan di tol Surabaya-Mojokerto atau biasa disebut tol Sumo, kilometer 714.400 jalur A, Minggu 13 Maret 2022. Kemarin dikabarkan 4 orang mengalami luka berat dan 12 orang lainnya mengalami luka ringan. 16 orang termasuk sopir yang menjadi korban kecelakaan itu berada di dalam mobil minibus Elf bernomor B7606 SP yang merupakan rombongan berasal dari Jakarta dengan tujuan Madura. Untuk korban luka dan korban luka ringan dan luka berat, kemarin informasi dari pihak kepolisian sudah langsung dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah terdekat di kawasan Kabupaten Mojokerto untuk wilayah hukum TKP kejadiannya. Kemudian mobil Elf berwarna silver tersebut terlibat tabrakan dengan 2 mobil lainnya yang melaju searah, yakni dengan mobil Hiace bernomor DK7122AH yang dikemudikan oleh Muhammad Afif warga Sumeneb, dan sebuah bus bernomor AE7309 UP yang dikemudikan oleh Niko Kristanto warga Madiun. Dan kedua sopir di 2 kendaraan tersebut dikabarkan selamat, tidak mengalami luka sama sekali. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan PJR di Telantas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi di Sumradi, kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan itu bermula dari saat Elf melaju dari arah Jakarta menuju Madura di tol Sumo atau tol Surabaya Mojokerto itu, dan setibanya di kilometer 714.400 jalur A, mobil Hiace bermanuver untuk mendahului kendaraan Hiace yang berada di jalur lambat, berusaha untuk mendahului kendaraan Hiace, namun ketika hendak melebihi atau melampaui bodi kendaraan Hiace,
ternyata justru mobil elf tersebut mengalami senggolan sedikit pada bagian depan bodi kendaraan di depannya. Hayes itu gagal untuk mendahului, dan ketika sopir berusaha untuk membanting setir ke kanan ya untuk menyeimbangkan kondisi laju mobil yang saat itu habis berbenturan dalam keadaan tidak seimbang, ternyata malah belok ke kanan, justru malah akhirnya menghantam kendaraan lain, yakni bus besar yang dalam keadaan kosong yang dikemudikan oleh Niko Kristanto. Dan akibat dua senggolan, manuver yang berujung senggolan dengan dua kendaraan tersebut mengakibatkan kendaraan elf tersebut akhirnya terguling. Jadi korban luka itu diakibatkan karena kondisi mobil elf saat itu langsung terguling, dan beberapa luka mengalami goncangan tergencet bagian mobil ya. Kemudian berdasarkan hasil analisis dan yang diperoleh dari pihak kepolisian melalui hasil olah TKP dan menggali informasi pada para saksi yang selamat, menduga kecelakaan tersebut disebabkan karena pengemudi mobil elf yang kurang konsentrasi, kurang memperhatikan mekanisme keselamatan ketika bermanuver mendahului kendaraan yang di depannya. Diduga memang itu ya, jadi kurang konsentrasi untuk mengantisipasi ketika Anda bermanuver mendahului kendaraan lain. Dan untuk kami sampaikan kembali, korban jiwa tidak ada atau meninggal tidak ada sampai sekarang, dan korban luka berat dikabarkan ada 4 orang dan 12 orang lainnya dikabarkan mengalami luka ringan. Saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah yang ada di kawasan Kabupaten Mojokerto. Semacam itu dia yang bisa kami laporkan mengenai insiden tabrakan yang ada di tol Surabaya Mojokerto. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Cuaca buruk musim penghujan beberapa pekan belakangan ini menjadi kendala tersendiri bagi petani kopi di Kabupaten Oku Selatan. Hujan disertai petir yang melanda membuat sebagian para petani terpaksa menunda waktu pemanenan hingga pengeringan menjemur buah kopi. Bagaimana kendala yang dialami para petani kopi di Oku Selatan ini akan dilaporkan rekan Alan, jurnalis Sriwijaya Post yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Alan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan ya. Selamat siang. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Oku Selatan dalam beberapa pekan terakhir itu dikarenakan cuaca buruk, warga masih khawatir akan adanya terjadinya sambar petir dan sebagainya. Sebab saat ini memang sudah memasuki musim panen, sudah 20% dari para petani kopi ini melakukan pemetikan atau pemanenan. Namun sejak kembali terjadi cuaca buruk, musim hujan disertai dengan petir, menimbulkan kembali warga akan was-wasnya terjadinya sambar petir. Sebab bukan tanpa alasan, tepatnya pada penghujung Februari lalu, itu terdapat 4 warga yang tersambar petir yang berada di tidak jauh dari tempatnya para petani melakukan pemanenan, yaitu di desa tetangga. Di antaranya 2 orang meninggal dunia dan 2 orang berhasil selamat meski terjadi sempat kritis seperti itu ya. Dan juga untuk saat ini warga masih menunda untuk melakukan pemetikan pemanenan kopi ini, khususnya di wilayah seperti halnya di wilayah Kisamilir, Modogisam, Kisam Tinggi maupun kecamatan lainnya seperti wilayah Sungai Are, Pulau Beringin dan sekitarnya. Karena pantauan kami di lapangan saat ini yang sudah melakukan pemanenan dari musim panen raya kopi ini terjadi di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan khususnya. Seperti itu yang dapat kami laporkan. Ya. Baik. Tribuners, rekan Alan juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang petani kopi. Ada Andi, berikut liputan lengkapnya. Sekarang ini cuaca banyak hujan. Ini sangat menunda untuk panen kopi. Apalagi belum lama ini ada yang sambar petir di desa tetangga. Jadi kita takut sekarang ini kalau cuaca ini banyak angin. Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani,
Telanaipura, Jambi terbakar pada Senin hari ini 14 Maret 2022 dini hari tadi. Pemadaman kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Saat ini rumah tersebut masih dipasang garis polisi untuk tahap pemeriksaan lebih lanjut. Selengkapnya akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Jambi, ada rekan Aryo Tondang yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Kami informasikan kembali guys, bahwasanya memang tepat pada dini hari sekira pukul 00.08, rumah dinas Wakil Gubernur Jambi mengalami kebakaran hebat, di mana Dea atas insiden ini tidak ada korban jiwa. Itu kami konfirmasi ke Kepala Dinas Pemadam Kebakaran bahwasanya pada saat kejadian kebakaran rumah tersebut sedang kosong. Dan kemudian juga Dea bahwasanya yang terbakar adalah rumah staf, yang artinya rumah dinas yang ditempati oleh Bapak Wakil Gubernur yang tepat berada di sebelahnya tidak sempat dilalap api, melainkan hanya rumah staf yang ditempati oleh staf. Nah, kemudian yang menjadi perhatian juga dalam insiden ini dia bahwasanya pada saat proses pemadaman, 2 unit armada pemadam kebakaran saling bertabrakan dia. Jadi ketika itu 1 unit armada pemadam kebakaran yang datang dari lokasi untuk kembali ke Mako untuk mengisi ulang air bertabrakan dengan armada pemadam yang datang dari Mako menuju ke lokasi. Tepat di perempatan Simpang BI Telanaipura, Dea, armada ini bertabrakan sehingga 3 personel damkar terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dua personel sudah bisa diizinkan kembali, namun 1 personil lagi sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Raden Matahar. Keterangan dari Polda Jambi, yaitu di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan, dia bahwasanya hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki terkait insiden kebakaran ini, dia. Di mana tepat hari ini, pagi ini, timnya langsung menurunkan tim Inafis bekerja sama dengan Satreskrim Polresta Jambi untuk kemudian mengetahui penyebab pasti, kronologis, serta memasang garis polisi di sekitaran rumah dinas Wakil Gubernur Jambi. Kemudian juga pada saat kejadian, Bapak Wakil Gubernur Jambi memang sedang berada di rumahnya. Baru saja kembali dari kegiatan, kemudian kembali ke rumah dinasnya, yang tepat berada di sebelah rumah staf yang terbakar. Namun saat itu terjadi kebakaran sehingga Bapak Gubernur langsung mengevakuasi diri, berlari keluar, sehingga memang tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dari kejadian ini. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Aryo juga sudah mendapatkan keterangan dari Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan. Berikut keterangan lengkapnya. Pak, dia terkait kebakaran ini tindak lanjut ke depan gimana Pak? Yang jelas kebakaran yang terjadi di rumah Wakil Gubernur ya akan kita tidak lanjuti dengan penyelidikan penyebab kebakarannya apa. Jadi ini adalah kompleks perumahan wakil, tapi bukan rumah utama. Jadi yang terbakar ini adalah rumah yang dihuni oleh staf rumah tangga Wakil Gubernur. Jadi sekitar jam 23.50 diketahui terbakar di sisi bagian belakang. Nah, oleh yang jaga di sini, ya. Nah, saat ini sudah berhasil dipadamkan apinya. Jadi nanti kita clearkan betul bahwa tidak ada lagi asap, tidak ada lagi yang menimbulkan api. Nanti baru kita akan lakukan penyelidikan. Nanti jajaran saya nanti Krimpun dengan saya nanti akan backup jajaran Polresta untuk melakukan penyelidikan apa penyebab kebakaran. Kalau dugaan awalnya seperti apa Pak Des? Kalau dari informasi dari saksi pada saat melihat ada asap sedikit api itu ada letupan lah. Kalau letupan itu kan kalau kita indikasikan letupan arus listrik. Tapi ini belum kita pastikan apa penyebabnya. Makanya akan kita lakukan penyelidikan. Jadi saat sekarang ini kan masih dilakukan mengklirkan betul-betul sudah padam. Nanti setelah ini baru kita akan polisian, olah TKP, dan kita cari apa penyebab kebakaran. Berarti yang dihuni ini para staf semua? Ya, staf rumah tangga. Tapi kondisinya masih kosong atau ada orang Pak? Tadi waktu kebakaran tidak ada orang. Tidak ada orang Pak? Ya, tidak ada orang. Kalau insiden yang terkait yang terbalik Pak? Yang terbalik, ya, itu adalah barang kebakaran. Nah, itu kan juga mobil yang menuju ke sini ya, untuk membantu pemadaman. Mungkin untuk kondisi sopirnya kita akan
Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di pantai Tanjung Pendam, Bangka Belitung dalam kondisi tak utuh. Selengkapnya sesaat lagi hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau
Saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas. Ya. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Bahan bakar solar saat ini langka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak beberapa hari lalu. Akibatnya antrean panjang kendaraan truk dan bus terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Antrean tersebut pun juga menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Saat ini kami sudah terhubung bersama wartawan Tribun Timur, ada rekan Kaswadi Razak yang akan melaporkan selengkapnya bagaimana keadaan terkini di sana. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih rekan Dea. Terkait hampir sepekan di Kota Makassar terjadi kelangkaan bahan bakar jenis solar, akibatnya sejumlah truk maupun bus harus antri mengisi bahan bakar jenis solar di beberapa SPBU yang ada di Kota Makassar. Khususnya pagi tadi terjadi antrian di salah satu SPBU di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar. Akibatnya antrian bus dan truk ini hingga sampai ke badan jalan yang menyebabkan terjadi kemacetan kurang lebih 1 km di Kota Makassar. Kelangkaan ini sudah terjadi sejak hampir sepekan lalu. Penyebabnya sampai sekarang belum diketahui, apa karena memang pasokan dari Pertamina yang berkurang atau bagaimana. Namun hal ini sangat dikeluhkan oleh sopir truk. Tadi salah satu sopir truk yang sempat diwawancarai Herman mengaku mengeluhkan dengan adanya harus antri berjam-jam karena untuk mengisi solar. Mereka harus antri hingga 2 jam lantaran beberapa SPBU yang didatangi sebelumnya juga sudah kosong untuk jenis bahan bakar jenis solar. Jadi mereka pun berpindah ke SPBU di Jalan Gunung Bawakaraeng namun harus antri panjang. Dia berharap agar pemerintah memberikan solusi terkait langkanya solar karena ini sangat merugikan banyak supir truk maupun supir bus karena harus mengeluarkan biaya tambahan dalam hal akomodasi. Sekian rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang sopir truk bernama Herman. Berikut keterangan lengkapnya. Bisa dijelaskan mungkin sudah berapa lama antri di Pertamina? Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Iya, saya heran ini minyak antri, solar antri, ada apa dengan Indonesia ini bosku? Aduh, parah. Ini kalau beli solar ini Kak, ada dibatasi juga? Saya belum tahu, saya baru mau isi, beberapa hari. Kalau di Pertamina yang lain Kak bagaimana? Kosong. Makanya ke sini Kak. Ini ada tadi ada berapa yang didatangi sebelum ke sini? 2 Pertamina, Perintis sama ini. Kosong ya Kak? Kosong. Mungkin Kak apa harapannya ke pemerintah? Semoga Indonesia cepat membaik. Tolong pemerintah bikinkan solusinya itu bagaimana. Kita godong rakyat biasa, rakyat miskin. Jadi kita mencari makan. Kita tolong Pak Presiden. Kalau kerugiannya ini Kak apa Kak dari dampak antri begini lama? Ya uang berkurang. Uang jalan juga ya Kak? Iya, uang jalan juga berkurang. Atas nama siapa Kak? Atas nama Herman. Ya. Kita bergeser ke Sulawesi Utara, Tribuners. Harga minyak goreng curah di Kota Manado berangsur turun. Di Pasar Karombasan, saat ini minyak goreng curah dijual dengan harga sekitar 14 hingga 15 ribu rupiah per liternya. Di samping itu terpantau tidak ada lagi pasokan minyak kemasan dari agen ke Pasar Karombasan. Selengkapnya dan lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan wartawan Tribun Manado, ada rekan Iswara Safitri yang saat ini akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Iswara. Selamat siang Dea dan Tribuners. Jadi seperti yang sudah Dea katakan tadi, memang saat ini khusus pedagang sembako di Pasar
di pasar-pasar di Kota Manado, sebenarnya tidak hanya di Pasar Karumbasan, itu rata-rata mereka hanya menjual minyak curah dengan harga 1 liter itu sekitar 14.000 sampai 15.000. Nah, untuk minyak curah sendiri, pembelian minyak curah sendiri di agen bagi para pedagang itu sampai sekarang ternyata masih dibatasi. Jadi per pedagang itu hanya bisa mengambil 1 sampai 2 jerigen yang berukuran 22 liter. Nah, kalau untuk minyak kemasan sendiri, saat ini pedagang di pasar sudah sedang tidak berjualan lagi. Kalaupun ada, itu hanya sedikit stoknya karena mereka mengatakan bahwa sudah dari agen sendiri sudah tidak memasok lagi minyak-minyak kemasan. Lalu kalau untuk di toko retail atau di minimarket waralaba itu biasa mereka hanya menjual minyak kemasan dan itu pun stoknya juga terbatas. Jadi bisa menunggu sekitar 2 sampai 3 minggu sampai stoknya masuk lagi, dan hingga saat ini juga pembelian minyak kemasan oleh para konsumen di toko retail modern atau di minimarket waralaba itu masih juga dibatasi, jadi pembeli hanya bisa membeli 2 sampai 2 liter ya maksimal. Nah, itu dilakukan pembatasan tentunya juga karena stok minyak goreng yang tidak banyak, tapi masyarakat juga masih banyak yang mencari. Nah, untuk di toko retail maupun minimarket waralaba sendiri, itu mereka biasa mengambil stok minyak goreng kemasan itu dari Jawa atau kalau enggak di Bitung, karena di Bitung ada beberapa pabrik minyak kemasan. Tapi menurut dari Disperindak sendiri juga mengatakan bahwa pabrik-pabrik di Bitung itu mereka akhir-akhir ini sedang kekurangan bahan dasar minyak goreng, yaitu CPO yang didatangkan dari Sumatera atau Kalimantan. Jadi stok yang terbatas untuk minyak goreng sendiri itu dikarenakan salah satunya ya itu dikarenakan pabrik-pabrik di Bitung kekurangan stok CPO. Seperti itu Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Iswara juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pedagang sembako bernama Ana. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Nah, Bu, kan beberapa waktu lalu itu kan minyak goreng sempat susah ya Ibu ya. Iya. Nah, kalau untuk sekarang itu stoknya gimana Bu? Nggak lagi susah. Udah nggak susah lagi ya? Iya. Ada pembatasan untuk pembelian nggak Bu? Kalau beli galon ada pembatasan. Kalau beli galon kurang beli. Paling dapat 1, dapat 2. Nggak boleh lebih ya? Nggak boleh. Tapi kalau jual ya terserah. Berapa kilo, berapa liter. Nah, Ibu sendiri jual minyak gorengnya ukuran berapa liter Bu? 1,5 liter. 1,5 liter. Itu harganya berapa? 20 ribuan ya? Ya, 20 ribuan. Nah, sampai sekarang ini sih maksudnya ada keluhan dari pembeli nggak ada ya? Dan nggak ada. Nah, tapi banyak yang mau beli minyak goreng Bu atau masih sudah banyak ya? Oke. Nah Bu, kalau untuk harga sembako yang lain Bu, kayak telur begitu mahal atau sudah turun? Turun. Oh turun. Sekarang berapa Bu? Jualan sekarang 45.000 ya. Iya. Nah, Bu, balik lagi ke minyak goreng. Nah, untuk Ibu sendiri jualan minyak goreng kemasan nggak? Nggak ya? Oh gitu. Karena apa Bu? Nggak masuk lagi. Oh, karena udah nggak masuk dari agen ya? Iya. Oke. Itu udah sejak sekitar berapa lama Bu? 2 bulan. 2 bulanan? 2 bulanan udah sulit minyak kemasan ya? Nah, 2 bulan sulit minyak kemasan, terus yang untuk minyak curah sendiri pembeliannya juga dibatasi ya Ibu ya, yang ke agen. Oke. Kabar berikutnya datang dari Papua, Tribuners. Tim gabungan Polres Mimika dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan operasi keselamatan Kartens
Operasi ini dilaksanakan di Jalan Budi Utomo Timika. Ratusan motor diamankan karena pengendara melakukan pelanggaran berlalu lintas. Bagaimana pantauan saat operasi Kartens ini akan dilaporkan wartawan dari Tribun Papua. Ada rekan Marcelinus Labulela yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Marcel. Baik, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait operasi keselamatan Kartens yang sudah dilaksanakan sejak hari Jumat kemarin hingga pagi tadi, di mana diketahui bahwa ratusan kendaraan terjadi razia dalam pelaksanaan operasi keselamatan Kartens ini. Dapat juga saya informasikan bahwa kegiatan pelaksanaan operasi keselamatan Kartens dilakukan sejak hari Jumat lalu hingga tadi pagi, di mana dari hasil operasi ini banyak kendaraan seperti mengemudi kendaraan yang tidak menggunakan helm, tidak standarisasi motor tidak lengkap, begitupun surat-surat kendaraan tidak lengkap akan didata dan dilakukan tindakan pada saat operasi itu juga, Tribunas. Dapat saya informasikan juga bahwa motor-motor hasil operasi saat ini dikumpulkan semua di depan halaman kantor polisi juga mendata dan mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun motor-motor yang berhasil dirazia ini banyak terdapat pengemudi kendaraan yang tidak memiliki SIM, tidak memiliki kelengkapan kendaraan seperti tidak adanya spion motor dan knalpot racing. Jadi tujuan dari operasi keselamatan Kartens yang berlaku di Timika ini sebagai bentuk daripada angka kriminalitas di kota Timika yang cukup tinggi, apalagi kita tahu sendiri bahwa kota Timika ini merupakan salah satu kota yang rawan, yang banyak terjadi masalah-masalah akibat ulah dari para pengendara-pengendara seperti knalpot racing dan juga para pengendara yang berbonceng tiga, seperti beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan di Jalan Sudarso mengakibatkan beberapa orang luka-luka karena didominasi karena mabuk atau minuman keras jenis lokal. Dapat saya informasikan juga bahwa operasi keselamatan Kartens ini juga akan terus dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Mimika bekerjasama dengan TNI dan juga Dinas Perhubungan dan unsur pemerintah terkait lainnya untuk mengantisipasi segala tindak pidana atau tindak kekacauan di kota Mimika yang berdasarkan data 2 tahun terakhir dari Satlantas Polres Mimika, jumlah peningkatan kematian berawal dari kecelakaan lalu lintas ini cukup tinggi, sehingga Kapolres berharap kepada pemerintah atau unsur terkait, orang tua bahkan dengan untuk menghimbau kepada anak-anaknya agar segera mengurus SIM, dan juga dirinya juga menghimbau kepada tokoh agama, tokoh adat dan unsur-unsur terkait lainnya agar selalu memberikan himbauan seperti pada saat ibadah, seperti pada saat berkumpul dengan teman-temannya agar saat berkendara menggunakan ruas jalan yang ada di kota Timika harus selalu tertib untuk menjaga kamtipmas yang sudah kondusif di kota Timika. Begitu rekan ya. Baik, Tribuners, berikut ada keterangan dari Kapolres Mimika KBP Gusti Gede Era Adinta selengkapnya. Terima kasih ya. Setelah adanya pelaksanaan PON kemarin Parawi, mungkin dari Polres Mimika yang sibuk melakukan pengamanan. Dan kita ketahui bersama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini banyak terjadi peningkatan ya, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan angka kematian tinggi. Hal itu disebabkan karena yang pertama sebagian besar korban tidak menggunakan helm ya. Yang kedua tidak memiliki SIM. Yang ketiga banyak juga masyarakat yang kendaraannya tidak layak pakai, tidak standar, tidak ada lampu, tidak ada spion, dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak membawa memiliki surat-surat kelengkapan administrasi dalam kendaraan STNK dan lain-lain. Dari evaluasi itu tentunya sangat miris sekali ya apabila kita tidak menekankan
mengingatkan masyarakat tertib berlalu lintas. Hal itu bisa mempengaruhi potensi konflik di Timika apabila kecelakaan itu menimbulkan gesekan antar suku, ya. Apalagi terjadi korban meninggal dan situ sudah terbukti. Sesosok mayat ditemukan di bibir pantai Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandam, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 13 Maret kemarin. Mayat tanpa identitas itu tersangkut di lubang talut pantai dan tidak utuh lagi. Bagaimana kronologi penemuan ini dan juga kondisi dari mayat tersebut akan dilaporkan rekan wartawan dari Pos Belitung. Ada Dede Suhendar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dede dengan laporan Anda. Ya, baik, saya bisa kami sampaikan pengunjung pantai Tanjung Pendam pada Minggu pagi kemarin dihebohkan dengan sosok penemuan mayat di bibir pantai sekitar pukul 9 pagi. Berdasarkan keterangan dari pengelola taman hiburan Tanjung Pendam, Alex Suryadi, menyatakan informasi berawal dari laporan seorang pengunjung yang menemukan jenazah yang kondisinya tidak lengkap lagi di bibir pantai yang tersangkut di dinding talut atau dinding penahan gelombang. Setelah di cross-check oleh security setempat, ternyata memang benar terdapat potongan tubuh manusia yang tersangkut di dinding pembatas ombak dengan ciri-ciri sisa potongan tubuh dari mulai pinggang ke bagian kaki yang berbalut celana putih. Kemudian dari pihak pengelola langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan langsung datang untuk evakuasi jenazah tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, tidak ditemukan tanda kekerasan di sisa jenazah tersebut. Dan namun bisa dipastikan jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki dan sudah meninggal dengan waktu di atas 72 jam. Sementara ini jenazah masih berada di RSUD Martiri Judono sembari menunggu laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Dede juga sudah sempat melakukan wawancara bersama pengelola Taman Hiburan Pantai Tanjung Pendam, Alex Suryadi. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, Pak Alex, gimana tadi Pak Alex untuk kronologi sementara Pak Alex? Jadi pada pukul 9 saya mendapat laporan dari salah seorang satpam di sini, saudara kita, bahwa ditemukan seonggok mayat dengan posisi telungkup di sekitar pantai Tanjung Pendam. Ya. Langsung kita meluncur ke TKP. Kebetulan pada saat bersamaan itu pun pada waktu ditemukan oleh ibu rumah tangga ya. Saya nggak tahu namanya siapa, yang sedang katanya mengawasi anaknya, posisi pada yang mengawasi anaknya bermain di sini. Nah, kebetulan pada saat bersamaan ada juga anggota kepolisian yang hadir, ada katakanlah ada di sini Pak. Oh, kebetulan ada di sini. Jadi waktu itu kita koordinasi, dibantu dengan teman-teman, akhirnya mereka lah yang katakanlah mengurusi memanggil teman-teman dari kepolisian. Oh gitu. Jadi sekitar jam 9 tadi Pak ya? Jam 9. Kalau yang dilihat tadi kondisi jenazah gimana Pak? Ya Pak, seperti itulah, terlungkup. Oh terlungkup Pak ya? Tersangkut di batu-batu itu Pak? Iya. Kelihatannya sih tulang tanpa kepala nampak. Oh masih sisa Pak ya? Masih sisa. Oh, enggak utuh Pak ya? Iya. Oh. Tribuners, suatu wilayah atau tempat biasanya diberi nama sesuai keadaan atau kebiasaan masyarakat sekitar. Salah satunya di Kampung Berisik, Kelurahan Cibada, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Diberi nama Kampung Berisik rupanya memiliki pengertian tersendiri. Dan apa sebenarnya itu akan diinfokan rekan wartawan dari Tribun Bogor, ada Muh Amar yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Amar. Halo rekan Amar. Bisa terdengar suara saya? Ya, kegiatan masyarakat sekitar. Oke, saya ulangi rekan Dea, suara saya terdengar jelas? Baik, sudah jelas rekan Amar, silakan. Oke, asal-usul nama Kampung Berisik ini bermula saat karena kegiatan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pengrajin wajan tradisional ya.
kerajinan ini sudah berlangsung lama secara turun-temurun sejak tahun 1960-an. Dan saya berkesempatan mewawancarai salah satu pengrajin, yaitu Bapak Edi, yang berprofesi sebagai pengrajin wajan tradisional. Menurut keterangannya, untuk membentuk wajan tradisional ini, karena bahan dasarnya menggunakan baja yang dipukul menggunakan palu yang sudah dimodifikasi, membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman yang panjang. Bapak Edi sendiri produksinya telah berhasil mengirim hingga ke beberapa negara di Indonesia, di Asia, meliputi Malaysia, Filipina, hingga Cina. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Amar melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Kita beralih ke informasi berikutnya. Istana Kerajaan Negeri Padang, situs bersejarah yang ada di kota tebing tinggi Sumatera Utara terbakar. Upaya pemadaman dilakukan memakan waktu cukup lama. Dalam insiden ini dikabarkan seorang bocah tewas di dalam Istana Kerajaan Padang. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Alija, jurnalis Tribun Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Alija dengan laporan Anda. Ya, perlu saya laporkan bahwasanya peristiwa kebakaran terjadi di rumah adat Melayu, Istana Kerajaan dari Kerajaan Padang yang berada di Kota Tebing Tinggi pada Minggu 13 Maret 2022 yang kemarin. Nah, dari peristiwa ini api menghanguskan seluruh rumah, termasuk membakar, artinya menimbulkan korban jiwa, yaitu atas nama Zio Dwi Anggara Lubis yang merupakan anak dari penjaga rumah dari Istana Kerajaan tersebut. Nah, korban sendiri menurut keterangan kasih rumah Polres Tebing Tinggi AKP Agus Haryanto bahwasanya jenazah juga dibawa ke rumah sakit dan dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan maksud saya pada maghrib di hari yang sama. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwasanya Istana Kerajaan Padang ini merupakan bangunan yang dibangun pada masa Raja ke-12 dari Kerajaan Padang yang merupakan kerajaan Melayu di Kota Tebing Tinggi sebelum masa revolusi. Pembangunan dari Kerajaan Padang ini diperkirakan pada tahun 1800-an. Nah, akibat dari kebakaran yang terjadi, dikasih ahli waris dari Kerajaan Padang mengalami kerugian 450 juta. Sekian informasi dari saya, Dea. Baik, terima kasih rekan Alija untuk laporan Anda dari Tebing Tinggi Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Ratusan rumah di Kecamatan Palian, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta rusak diterjang angin kencang pada Jumat 11 Maret 2022 lalu. Wilayah yang paling banyak mengalami kerusakan adalah Mulusan. Sejumlah warga yang rumahnya masih mengalami kerusakan dan tergolong berat sampai saat ini masih mengungsi. Bagaimana kondisi terkini akan dilaporkan reporter Tribun Jogja, ada Alexander Aprita yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Alex. Ya, terima kasih Dea. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gunung Kidul, hingga Minggu pagi kemarin dilaporkan sebanyak 186 rumah warga di 2 kelurahan yang berada di Kecamatan Palian, yaitu Mulusan dan Karangasem mengalami kerusakan. 5 diantaranya mengalami kerusakan tingkat berat. Adapun paling banyak itu berada di Kelurahan Mulusan sebanyak 177 unit rumah, termasuk 5 unit rumah yang mengalami kerusakan berat seperti itu. Kemudian dilaporkan juga sekitar 186 kepala keluarga yang terdampak akibat kejadian angin kencang pada Jumat lalu, dengan total itu 705 jiwa atau 705 warga seperti itu. Hingga hari ini pun penanganan masih terus berjalan sejak kejadian dari Jumat lalu. Beberapa warga memang dilaporkan mengungsi, terutama rumah mereka yang mengalami kerusakan berat, namun mereka mengungsi hanya di rumah saudara terdekat mereka yang berada di sekitar lingkungan yang sama seperti itu. Adapun berdasarkan informasi ini dari lurah setempat di Lurah Mulusan, yaitu Pak Supodo, itu melaporkan bahwa perbaikan untuk kerusakan rumah warga itu berjalan setidaknya sudah mencapai sebagian atau 50%-nya seperti itu. Meskipun demikian, pihaknya mengakui masih membutuhkan beberapa bahan material untuk perbaikan seperti asbes hingga rangka kayu untuk atap rumah yang terdampak kerusakan. Meskipun demikian, untuk kebutuhan lain, Supodo menyampaikan bahwa sudah tersalurkan khususnya untuk bantuan makanan bagi warga yang terdampak seperti itu, salah satunya dari Dinas Sosial Gunung Kidul, dan sisanya berasal dari pihak ketiga atau pihak swasta yang mendonasikan bantuan tersebut seperti itu. Sementara dari Bupati Gunung Kidul sendiri kemarin juga sudah melakukan tinjauan ke lokasi kejadian dan menyatakan akan segera membahas lebih lanjut untuk menindaklanjuti penanganan yang mungkin lebih spesifik nantinya untuk dampak angin kencang yang ada di Mulusan.
seperti informasi sebelumnya juga di Gunung Kidul itu di Semanu juga sebenarnya terjadi angin kencang persisnya di bulan Februari lalu, mengenai 2 kejadian angin kencang yang sudah terjadi di Gunung Kidul ini. Bupati menyampaikan bahwa untuk mitigasi bencana pihaknya selalu siap dan untuk penanganan juga selalu siaga seperti itu. Namun di sisi lain tetap berharap masyarakat untuk tidak panik dan tetap bersabar ketika mengalami kondisi terkena angin kencang seperti ini. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Alexander untuk laporan Anda dari Gunung Kidul. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Terjadi aksi penembakan seorang pria di Kabupaten Sumeneb, Madura. Penembakan yang terjadi ini pada Minggu 13 Maret 2022 kemarin diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap seorang pria yang tak diketahui identitasnya. Aksi penembakan itu pun sempat direkam dalam sebuah video amatir warga. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Ali Hafiz Syahbana, reporter dari Tribun Madura, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hafiz. Baik, Dea, halo. Baik, silakan rekan Hafiz dengan laporan Anda. Baik, terjadi sebuah tembakan pada hari Minggu sore, tanggal 13 bulan 3 2022. Terjadi aksi tembakan dari kepolisian Polres Sumeneb di Jalan Adirasa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb, Madura. Tembakan tersebut viral ya, dalam perpesanan WhatsApp dan juga grup-grup WhatsApp di Kabupaten Sumeneb dengan durasi 26 detik. Nah, pria tersebut berjaket hitam dengan menggunakan helm warna putih. Terjadi ditembak ya oleh dari pihak kepolisian karena diduga pria tersebut ingin melakukan perampasan sepeda motor pada seorang perempuan ya, asal Kecamatan Arjasa atau Kepulauan Kangean Kabupaten Sumeneb. Kejadiannya itu pada waktu itu dalam video itu ya Dea, di menit ke-8 pria yang diduga begal itu sudah roboh ya, sudah terkapar dengan tembakan peringatan oleh kepolisian Polres Sumeneb. Namun meskipun pria tersebut yang diduga begal itu adalah sempat roboh, hujan peluru tetap melesat ya pada pria yang diduga begal. Pria tersebut saat ini diketahui dia bernama Herman, asal Desa Gadu Timur, Kecamatan Gandeng, Kabupaten Sumeneb. Sempat ada pernyataan juga dari paman pria yang diduga begal itu, Haji Jalil ya, mengatakan bahwa sehari-harinya memang sering mabuk, dan juga sumber lain mengatakan bahwa pria tersebut ya Dea, karena diduga stres karena diduga ditinggal istrinya. Warga lain menyebutkan begitu. Dan juga kita tadi siang ya sempat wawancara dengan Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias, juga menyatakan bahwa sesuai fakta di lapangan bahwa pria tersebut diduga akan merampas sepeda motor seorang perempuan asal Kecamatan Arjasa tersebut. Karena warga sekitar merasa ketakutan melihat pria tersebut membawa senjata tajam atau sejenis celurit ya, kalau di Sumeneb Madura itu biasa warga kampung itu menggunakan arit gitu ya. Karena melawan petugas ya, diduga akan melawan petugas dengan peringatan tembakan beberapa kali. Akhirnya karena petugas ini, pernyataan dari kepolisian, karena petugas merasa terancam mungkin ya, akhirnya berhasil dilumpuhkan. Sementara begitu, Dea. Liputan lengkapnya. Ya. Oh baik, silakan rekan Hafiz. Iya Dea, halo.
Baik, rekan Hafiz, ada yang akan disampaikan lagi, silakan. Baik dia, untuk sementara dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kita sempat menanyakan kepada pihak kepolisian berapa kali tembakan yang dilayangkan kepada pelaku itu, yang diduga pelaku begal itu, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Dan juga kita sempat menanyakan jenis peluru apa yang ditembakkan kepada pelaku, diduga pelaku perampasan sepeda motor ini. Kita masih akan melakukan konfirmasi selanjutnya, Dea, apakah tembakan peringatan hingga tewaskan pria Sumeneb ini sesuai SOP atau belum. Kita masih melakukan konfirmasi dan menunggu selanjutnya, Dea. Baik. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama paman korban dan juga Kasih Humas Polres Sumeneb terkait kejadian ini selengkapnya. Seperti apa ini? Baik rekan-rekan, jadi memang benar tadi sore sekitar pukul 16.30 ada kejadian di depan toko Sakinah. Iya, di Swalayan Sakinah, bahwa ada kejadian seorang perempuan ditodong oleh seorang laki-laki dengan menggunakan celurit. Nah, kebetulan mendengar kabar itu dari masyarakat, tim Resmob langsung meluncur ke TKP dan memang benar ada kejadian tersebut. Pihak petugas telah memberikan tembakan peringatan kepada pelaku agar segera menyerahkan diri, tetapi tidak diindahkan. Sedangkan korban itu teriak-teriak minta tolong. Akhirnya setelah dikasih tembakan peringatan, pelaku ini tidak mengindahkan. Akhirnya oleh petugas dikasih tembakan terukur, tindakan yang terukur. Dan akhirnya pelaku ini dapat dilumpuhkan oleh petugas. Tapi sebelum perjalanan sampai rumah sakit, pelaku dinyatakan sudah meninggal dunia. Ini pelaku dalam pengaruh miras atau seperti apa yang ketika ditemukan? Memang betul apa yang disampaikan pihak keluarga bahwa pelaku memang dalam pengaruh miras. Ya. Selain pelaku ada korban lain luka atau gimana? Untuk korban memang belum sempat seharian pelaku ini seperti apa? Memang suka minum-minuman atau gimana itu? Masih panjang, senjata tajam. Ya, senjata tajam dari saya itu dipegang, enggak dikasih, terus berangkat. Oh, sempat ditegur berarti? Ya, ditegur, malah dirampas, enggak Jawabnya gimana ketika itu? Langsung berangkat. Langsung berangkat? Iya, langsung berangkat. Tidak menjawab, langsung berangkat? Ya, langsung berangkat. Sehari-harinya seperti apa ini? Sehari-harinya, iya, minum-minuman. Minum-minuman? Iya. Berarti nggak kerja itu ya, Pak? Direncanakan, kan ibunya itu ada di Malaysia. Saya sudah amit ke ibunya, dikasih rantai sudah. Dirantai dengan kontol, itu celakarinya kecil. Mari semua orang di rumah itu sepakat ya? Ya, sepakat. Aku untuk di Borgo itu. Ya. Tadi sempat pamit atau seperti apa, Pak? Hah? Sempat pamit atau seperti apa sebelum keluar rumah itu? Dari rumah saya? Iya. Ya, amit langsung berkata dengan ibunya yang ada di Malaysia itu suruh pulang. Yang tadi makanan itu Herman itu. Yang katanya, "Bang, jalan jalan Her." Katanya ibunya Herman. Ternyata Herman tetap makun berangkat. Ya, membawa senjata tajam itu. Terima kasih. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa sehari-hari ini? Sehari-hari, ambil batu di Sirtu itu? Ya, bukan. Galian C, bukan? Batuan itu rumah. Oh, batu putih. Batu putih. Batu nyaring itu. Sehari-harinya itu.
Aksi konvoi dan ugal-ugalan dengan motor berkenal pot brong membuat resah warga Sukoharjo, Jawa Tengah belakangan ini. Tim Pandawa Polres Sukoharjo yang mendapati laporan tersebut langsung menyisir jalanan Solo Wonogiri. Alhasil puluhan motor berhasil disita aparat kepolisian. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mardon dengan laporan Anda. Halo, rekan Mardon. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Satuan Lalu Lintas Polres Pangkal Pinang berhasil menggagalkan night ride gila balap bubble kendaraan roda 2 di Jembatan Emas pada malam Minggu kemarin. Operasi senyap tersebut menghindari adanya indikasi balapan liar yang akan dilakukan para muda-mudi dari berbagai klub motor. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Bangka Pos, rekan Adi Saputra yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Adi dengan laporan Anda. Halo rekan Adi. Halo rekan Dea. Ya baik, silakan rekan Adi dengan laporan Anda. Ya, pada hari Sabtu, Satlantas Polresta Pangkal Pinang mendapatkan informasi melalui media Instagram bahwa akan diadakannya Rich Snake balapan liar bubble, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada malam Minggu 12 Maret 2022 pada pukul 21.30. Akan tetapi dengan sigapnya tim Satlantas Polresta Pangkal Pinang melalui Kasatlantas AKP Tony Susanto memerintahkan anggotanya untuk melakukan operasi senyap dengan cara memakai pakaian bebas untuk memastikan bahwa apakah memang akan terjadinya kegiatan ritmik gila balap liar bubble, yang mana pada pukul 20 anggota Satlantas Polresta Pangkal Pinang dengan memakai seragam bebas menelusuri tempat titik kumpul, yaitu di depan perumahan Gria Loka atau tepatnya di depan Aprimat, dan memastikan bahwa kegiatan tersebut ada perkumpulan muda-mudi dengan memakai kendaraan motor brong yang jenisnya dengan berbagai jenis. Setelah itu pada pukul 21.30 Kasat Lantas bersama tim meluncur dari Polresta Pangkal Pinang untuk melakukan operasi senyap. Ternyata setelah dilakukan operasi senyap, memang benar anggota geng motor dari berbagai macam klub dan dari berbagai macam daerah, ya, bukan hanya di Pangkal Pinang, ada yang dari Bangka Satam, Bangka Tengah, untuk berkumpul di depan Aprimat untuk menuju Jembatan Emas. Akan tetapi kegiatan tersebut digagalkan oleh tim Satlantas Polresta Pangkal Pinang, yang mana Kasatlantas Polresta Pangkal Pinang menerjunkan beberapa anggota dan mengepung daerah tersebut dan berhasil mengamankan 104 motor kendaraan roda 2 yang dengan berbagai jenis. Tapi sangat disayangkan juga ada beberapa kendaraan yang berhasil meloloskan diri. Akan tetapi menurut Kasatlantas, kegiatan operasi senyap tersebut dianggap berhasil karena berhasil mengamankan beberapa motor yang kendaraan brong. Kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya balapan liar dan terjadinya membawa minuman keras. Pada saat penangkapan atau operasi tersebut berhasil ditemukan minuman keras yang dibawa oleh 2 orang pengendara. Setelah itu kedua pengendara itu dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk dimintai keterangan. Untuk selanjutnya kendaraan yang sebanyak 104
motor itu dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk didata dan dilakukan penindakan tilang. Setelah ditilang, kendaraan yang tidak memiliki surat-surat lengkap atau yang dianggap bodong itu ditahan selama kurang lebih 3 bulan atau sampai 6 bulan untuk tindakan tegas. Seperti itu dia. Halo rekan dia. Tugas kembali. Halo rekan dia. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Puluhan kendaraan diamankan Satlantas Polres Karanganyar di sekitar Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 12 Maret lalu. Puluhan motor yang diamankan polisi karena menggunakan knalpot tak standar. Hasil puluhan motor pun juga disita aparat kepolisian. Selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto, yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mardon dengan laporan Anda. Halo, rekan Mardon. Ya, halo. Baik, silakan rekan Mardon dengan laporan Anda terkait razia motor knalpot brong ini. Ya, selamat siang Tribunus. Untuk saya akan menyampaikan terkait puluhan kendaraan diamankan Satlantas Polres Karanganyar di sekitar Desa Papahan Sabtu saat Sabtu 12 Maret 2022. Puluhan motor yang berhasil diamankan Satlantas Polres Karanganyar karena puluhan motor tersebut menggunakan knalpot yang tak standar. Kasatlantas Polres Karanganyar, Kakak Sarwaka mengatakan ada 32 motor yang berhasil diamankan. 32 motor itu kemudian dibawa ke kepolisian untuk diamankan dan dilakukan penindakan, yaitu berupa tilang. Dia menuturkan saat hasil puluhan motor tersebut ia dapat saat melakukan operasi di sekitar alun-alun hingga Simpang 4 Papahan Tasikmadu pada malam minggu. Kemudian pihaknya berharap dengan adanya operasi ini masyarakat atau pengendara motor tetap menggunakan knalpot yang berstandar. Baik, terima kasih rekan Mardon untuk laporan Anda dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Pemerintah Gampong Gelanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren menerapkan denda Rp1 juta bagi yang membuang sampah di Bukit Cinta Gampong setempat. Hal itu dibuat karena aksi pembuangan sampah sembarangan di pinggir Jalan Biren ini semakin meresahkan warga. Bagaimana pantauan di sana dan juga sistem denda ini akan dilaporkan oleh jurnalis Rambi News. Ada rekan Yusmadin Idris yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Yusman dengan laporan Anda. Terima kasih Dea. Desa Gelanggang Gampong atau Cureh Kota Juang Biren salah satu desa yang berdekatan dengan Kota Biren, dan di desa tersebut terdapat satu pasar induk. Pada beberapa ruas jalan sering ditemukan tumpukan sampah, terutama di kawasan Bukit Cinta, salah satu areal yang terbuka, yang masih ada semak belukar dan juga ada rumput bambu. Setiap pagi ditemukan berbagai tumpukan sampah, mulai dari pampers dan lainnya, bertebaran di sepanjang jalan barang 1 km kurang sedikit di kawasan tersebut. Akhirnya perangkat desa pada minggu kemarin melakukan gotong royong membersihkan kesemuanya itu dengan membakar dan membabat rumput-rumput. Setelah itu, sejak beberapa waktu lalu, memang masyarakat setempat sudah menerapkan aturan di mana siapa saja yang membuang sampah sembarangan akan didenda. Namun peraturan tersebut belum begitu diterapkan. Tetapi dengan banyaknya ditemukan sampah yang berserakan di ruas jalan kawasan Bukit Cinta atau dusun atau kawasan Bakme Puntung dalam bahasa Acehnya, Bakme Puntung, itu akhirnya diterapkan denda. Dendanya Rp1 juta bagi siapa saja yang membuang sampah. Untuk memastikan siapa yang membuang sampah tersebut sembarangan,
perangkat desa juga menugaskan ada 5 warga setempat yang memantau siapa yang buang sampah. Ketika kedapatan akan dikenakan denda 1 juta. Denda uang 1 juta adalah menjadi kas desa setempat. Tujuan utama agar kawasan desa Cureh, Gelanggang Kampung yang memang berdekatan dengan kawasan kota dan padat penduduk itu tetap bersih, sehingga tidak menimbulkan aroma tidak sedap pada kawasan tertentu, terutama di kawasan dekat Pasar Induk Cureh dan kawasan Bukit Cinta. Penerapan tersebut mendapat dukungan dari perangkat desa dan juga anggota DPRD setempat, agar dengan harapan warga, baik warga setempat atau warga lainnya, tidak membuang sampah sembarangan di kawasan tersebut. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Jusmadin Idris untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners ada keterangan dari pihak terkait hal ini, selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini perangkat Kampung Gelanggang Kampung didampingi Kuhapet, Tungku Umum dan anggota DPR perwakilan dari kampung menyatakan bahwa mulai hari ini Kampung Gelanggang Kampung bebas dari sampah. Ini pada hari ini kami lakukan dengan pemasangan pamflet di semua lini yang tempat pembuangan sampah sembarangan sesuai dengan tulisan yang ada di belakang. Bagi siapa saja yang kedapatan membuang sampah di area terlarang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kampung-kampung akan dikenakan denda 1 juta rupiah. Setuju? Setuju! Ini perwakilan semua kampung pada hari ini sudah hadir, masyarakat sudah hadir, tidak terkecuali khususnya kampung-kampung tetangga. Mohon diperhatikan pelang yang sudah kami pasang pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi bertolak ke IKN di Kalimantan Timur pada Minggu 13 Maret 2022 kemarin. Andika akan menghadiri acara ritual kendi di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara. Pada kesempatan ini, Andika membawa serta tembikar atau gerabah yang berisikan tanah wiwitan dari Baduy, Kabupaten Lebak. Informasi lebih lengkapnya dan juga apa sebenarnya maksudnya ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Banten, ada rekan Ahmad Tajudin yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui pada hari ini Senin 14 Maret 2022, Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi baru saja menghadiri acara ritual kendi Nusantara di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara bersama dengan Presiden Jokowi, di mana kedatangan Wakil Gubernur Banten ini sebagai mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim dalam acara ritual kendi Nusantara. Untuk acara ritual ini Andika membawa tembikar atau gerabah yang berisi tanah wiwitan dari Baduy, Kabupaten Lebak, dan juga tanah Surosoan dari kawasan Keraton Surosoan, Banten Lama. Selain tanah juga Andika juga turut membawa kendi berisi air dari Tirtayasa, yakni kawasan Tirtayasa Kabupaten Serang. Kemudian tanah dan air tersebut dibawa oleh Andika Hasrumi itu untuk ditanam di lahan lokasi yang bakal dijadikan ibu kota negara bersama dengan tanah-tanah yang dibawa dari 33 provinsi lainnya di Indonesia. Kemudian untuk diketahui alasannya sendiri, Andika Hasrumi membawa tanah dari Baduy dan juga Keraton Surosoan itu dijelaskan oleh Andika bahwa daerah Baduy disebut sebagai desa adat khas Banten, kemudian juga untuk daerah tersebut tidak ada persamaannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dan juga tanah Keraton Surosoan sendiri sebagai cikal bakal dari peradaban Banten modern hari ini. Kemudian untuk airnya sendiri berasal dari kawasan Tirtayasa. Menurut Andika bahwa mengingat sejarah perairan di Banten sangat masyhur itu di kawasan Tirtayasa. Alasan tersebut kemudian Andika membawa tanah dari Baduy dan juga tanah dari Surosoan untuk ditanam di ibu kota negara di Kalimantan di sana. Ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners.
Aturan terbaru mengenai syarat perjalanan domestik, yakni tidak diwajibkannya tes antigen ataupun PCR telah berlaku dalam 6 hari belakangan. Di Tanjung Selor Bulungan, aturan tersebut juga sudah diterapkan oleh angkutan transportasi darat seperti halnya Damri. Meski begitu, kemudahan syarat bagi pelaku perjalanan ini belum berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik, Dea, dapat dilaporkan bahwa seminggu setelah penerapan aturan terbaru mengenai syarat perjalanan domestik ditetapkan, yakni tidak lagi diberlakukannya tes antigen ataupun PCR bagi perjalanan domestik, namun kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, khususnya bagi para penumpang angkutan darat seperti bus Damri. Kami tadi sempat mewawancara General Manager Damri Tanjung Selor, Triyono Jati. Dirinya mengatakan bahwa sampai saat ini jumlah penumpang yang naik angkutan Damri itu belum sepenuhnya mencapai kapasitas maksimal dari bus Damri itu sendiri. Bahkan di beberapa rute seperti halnya rute Salang Malinau itu hanya dinaiki hanya oleh 3 penumpang. Dan untuk rute lainnya seperti rute ke KTT hanya dinaiki oleh 11 penumpang. GM Damri juga menyampaikan bahwasanya syarat perjalanan untuk saat ini hanya menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, namun dan tidak lagi harus menunjukkan tes antigen ataupun PCR. Ke depan dirinya berharap dengan adanya pelonggaran kebijakan syarat perjalanan, nantinya jumlah penumpang khususnya untuk angkutan darat Damri ini berangsur akan naik atau pulih kembali sebelum masa pandemi terjadi. Begitu rekan Dea laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi melaporkan dari Bulungan, Kaltara. Selamat kembali bertugas. Puluhan personel Satpol PP Banjarmasin yang diturunkan untuk menertibkan dan membersihkan warga yang bermukim di kolong jembatan Antasari. Sebelum penertiban tersebut dilakukan imbauan terlebih dahulu. Warga yang tinggal di sana pun kini hanya bisa pasrah dengan keputusan tersebut. Bagaimana saat pembersihan lokasi ini dilakukan akan dilaporkan rekan jurnalis Banjarmasin Pos, ada Frans Rumbon. Silakan rekan Frans dengan laporan Anda. Baik, Dea. Pada hari ini, Senin 14 Maret 2022, petugas Satpol PP Kota Banjarmasin melakukan penertiban sekaligus juga pembersihan di kawasan kolong jembatan Antasari yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, di mana di kolong jembatan tersebut itu ternyata dimanfaatkan oleh warga atau beberapa orang, itu dijadikan semacam tempat untuk bermukim. Tempat ini sendiri dahulunya sudah beberapa kali dibersihkan dan ditertibkan oleh personel dari Satpol PP Kota Banjarmasin, bahkan untuk bisa memasuki kawasan kolong bawah jembatan ini, kolong atau bawah jembatan Antasari ini itu sudah dipasang semacam tralis besi untuk menghalau ada orang yang masuk apalagi bermukim di kolong jembatan Antasari ini. Namun ternyata tralis tersebut dibongkar, kemudian ada semacam akses bisa keluar masuk, dan ternyata di kolong tersebut ada beberapa orang, ada sekitar 4 hingga 5 orang yang menempati kolong tersebut. Kemudian Satpol PP Kota Banjarmasin mendengar adanya laporan dari kelurahan maupun kecamatan, kemudian menindaklanjuti pada hari ini dengan melakukan penertiban di mana penghuni di kolong jembatan ini disuruh keluar, kemudian barang-barang mereka itu juga dikeluarkan. Setelah barang-barang dikeluarkan, petugas pun melakukan pemasangan trali kembali tepatnya di tralis yang sudah dibongkar, ditutup kembali dengan menggunakan besi. Tidak hanya menutup trali besi di kawasan bawah kolong jembatan, akses untuk menuju bawah jembatan ini atau kolong jembatan ini juga ditutup total oleh Satpol PP Banjarmasin.
dengan harapan tidak ada lagi orang yang bisa mengakses ke kawasan tersebut. Nah, untuk barang-barang yang sudah dikeluarkan tadi, petugas Satpol PP memberi fasilitas kepada penghuni untuk melakukan pemindahan domisili kemana mereka pindah, barang-barang mereka akan diantarkan. Namun tidak semua orang yang dibersihkan tadi atau ditertibkan kawasan bermukimnya di kolong jembatan ini tadi adalah warga Banjarmasin, karena sebagian besar itu ada warga di luar kota Banjarmasin, termasuk tadi salah satunya ada warga yang bernama Siti Jaleha yang mana mengaku berasal dari daerah Basarang, Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana dia mengaku hidup sebatang kara di sini, tidak ada suami karena suaminya juga sudah meninggal dan tidak mempunyai anak, dan kesehariannya dia bekerja serabutan, diantaranya mencari bawang, kemudian mencari kardus, plastik, yang mana uang yang dihasilkan dari aktivitasnya tersebut digunakan untuk menghidupi atau untuk kebutuhan hidup seperti makan dan sebagainya. Jadi tidak mempunyai uang untuk menyewa rumah. Dan tadi Satpol PP Banjarmasin, Bapak Ahmad Mujahidin menerangkan ada beberapa alternatif yang ditawarkan kepada mereka yang tinggal di kolong jembatan Antasari ini. Di antaranya tadi ditawarkan pindah ke tempat kerabat atau keluarganya yang masih ada di sini, atau kemudian juga ditawarkan tinggal di rumah singgah, dan satu lagi ditawarkan untuk menempati rumah susun sewa atau rusunawa di kawasan Ganda Maktirah, Banjarmasin. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Frans Rubon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Skyview Deck Jakarta International Stadium atau JIS yang berlokasi di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara tengah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendatangi langsung lapangan utama JIS dan mengunjungi fasilitas lainnya. Bagaimana kunjungan tersebut dan juga apa saja yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta akan diinformasikan jurnalis Warta Kota, ada Yolanda Putri Dewanti yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Dea, terima kasih. Memang Skyview Deck Jakarta International Stadium JIS ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan belum lama ini juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendatangi langsung lapangan utama dan sekaligus mengunjungi fasilitas lainnya seperti trek jogging di atas atap atau Skyview Deck. Menurutnya, trek jogging ini berketinggian 72 meter dan menghadirkan pemandangan sirkuit Formula E dan Teluk Jakarta. Wartakotalive.com berkesempatan untuk melihat langsung trek jogging tersebut yang berada di lantai 9, namun para awak media diperkenankan untuk memakai alat pelindung diri atau APD, dan saat berada di lantai 9 tersebut merupakan area trek jogging di mana pengunjung memang langsung disuguhkan pemandangan Teluk Jakarta, dan para pengunjung juga nanti bisa melihat langsung sirkuit Formula E dari ketinggian 72 meter itu. Lalu juga nampak terlihat pemasangan atap buka tutup atau cable roof juga terus dikebut, dan para pekerja juga tengah sibuk melakukan pengerjaan akhir. Kendati demikian, Taufik juga berharap nantinya trek tersebut dapat terbuka untuk umum, dan ia memastikan bahwa jogging trek tersebut dipastikan aman, sehingga masyarakat yang ingin berkunjung dan berolahraga bisa nyaman melakukan aktivitasnya. Sekian Dea. Baik, Tribuners rekan Yolanda juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Berikut keterangan lengkapnya. Kita mau memastikan apakah progresnya sudah sampai mana. Ternyata dari informasi yang kita dapat sudah 98%. Jadi saya kira akan tercapai sesuai jadwal yang tepat waktu dalam penyelesaian ini. Dan tadi bisa kita lihat yang ini kita ada di lapangan, bentuknya enak sekali. Memang nanti katanya mau dites
membayarnya, kemudian serapan airnya, letupan, dan saya kira ini tadi kebanggaan Jakarta, kebanggaan Indonesia ya, menjadi negara internasional. Setelah dari sini kita akan coba naik ke atas, kapnya ini katanya ada gedung treknya, ini terbaik. Pak, hari ini kan sudah 98%, Pak. Itu lebih cepat atau sesuai jadwal atau lambat? Iya, kalau hitungan kita sih sesuai jadwal ya. Kan sisanya tinggal pembersihan aja. Memang di targetnya itu rampungnya kapan, Pak? Ya harusnya rampung saya kira bulan April sudah. Kelar semua ya, Pak? Ya. Yang kayak kuningan tadi, Pak? Ini udah launching ya, Pak. Terus top launchingnya harusnya Januari kemarin ini. Lanjutannya seperti apa, Pak? Iya, Pak. Saya yakin itu pihak yang pro akan merencanakan ya nanti launching bahkan launching gitu. Nah, saya kira harus ada pertandingan di sini. Pak, itu kan kemarin rencananya top launchingnya dengan Jakarta Youth Championship ya, Pak? Iya, ada beberapa. Jadinya seperti apa, Pak? Nggak jadi ya, Pak? Yang saya dengar sih masih dalam programnya ya. Mudah-mudahan. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Barat, Tribuners. Warga lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, mengadakan pesta panen. Pesta ini sebagian untuk bentuk syukur hasil panen sawah tahun ini. Acara dirangkaikan dengan pembakaran lambang kuliner masakan khas Polewali. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Sulbar, ada Kamarudin yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Kamarudin dengan informasi Anda. Iya, terima kasih rekan Dea. Selamat siang untuk Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa kegiatan pesta panen warga Kelurahan Dharma, lingkungan Batu-Batu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar ini menggelar pesta panen. Pesta panen ini digelar karena salah satunya mensyukuri hasil panen tahun ini. Karena menurut keterangan warga, hasil panen tahun ini sesuai prediksi dan cukup memuaskan. Karena masalah-masalah di dalam pertanian sawah mereka itu cukup bisa diatasi. Artinya tidak ada hama pertanian yang cukup merusak padinya. Kemudian dalam acara pesta panen ini juga dirangkaikan dengan acara pembakaran lamang. Lamang adalah salah satu kuliner khas Sulawesi. Lamang ini terbuat bahan dasarnya terbuat dari beras ketan dan bercampur santan kelapa. Cara membuatnya juga cukup sederhana karena hanya lamang di beras ketan yang dicampur santan kelapa tersebut dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar. Butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk pembakaran lamang ini. Nah, setelah pembakaran itu, setelah lamang selesai dibakar dan masak, lamang kemudian diiris sepanjang 7 cm untuk siap disajikan ke para warga. Menurut keterangan Kepala Lingkungan Batu-Batu, Darwis mengatakan bahwa pesta panen ini secara rutin dilaksanakan, secara rutin dalam kurun waktu 2 tahun. Tetapi secara pesta panen ini tidak setiap panen dilaksanakan, namun berdasarkan kesepakatan warga. Untuk sekedar diketahui bahwa petani di Kelurahan Dharma ini memanen sawahnya sebanyak 5 kali dalam 2 tahun. Pesta panen ini juga selain pembakaran lamang dan acara makan-makan juga turut dimeriahkan oleh kelompok rebana atau masyarakat sekitar menyebutnya Parawana Mandar, turut mewarnai pesta panen tersebut. Kemudian untuk lamang sendiri
menurut keterangan warga bahwa lamang ini kuliner yang cukup yang menjadi favorit atau primadona yang diburu warga dalam pesta panen, karena tidak setiap saat lamang ini dibuat. Hanya acara-acara tertentu saja seperti pesta panen dan acara pernikahan lamang ini dibuat. Artinya lamang cukup kuliner lamang cukup diminati oleh warga Kelurahan Dharma karena selain cita rasanya enak juga menjadi ciri khas kuliner masyarakat setempat. Demikian Dea yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kamarudin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!